trading misalnya 10.000 US dollar, lalu profit 9.000, 1.000 itu digeser, simpan. Besok lagi trading lagi, dapat lagi 500 dolar, geser lagi. Di sini kita bisa lihat ada keluarganya Wijaya yang punya kekayaan belasan miliar US dollar, keluarga besar Hartono yang punya kekayaan puluhan miliar US dollar. Dan kita udah tahu beliau yang kuasai BCA dan Jarum. Banyak lagi keluarga-keluarga yang lain. Kalau kita lihat mereka jadi kaya itu bukan karena mereka tidak kerja keras zaman dahulunya. Tapi yang terjadi adalah kita melihatnya saat sekarang. Banyak orang kepingin menjadi kaya dengan cara yang cepat dan akhirnya dia bergaya seperti orang kaya. Inilah yang kadang-kadang membuat kita akhirnya jatuh ke praktek-praktek money game. Karena menjanjikan yang terlalu tinggi itu adalah ciri dari skema Ponzi atau skema money game yang berujung pada penipuan. Nah, untuk itu, kalau saham biasanya lama untuk dapat profitnya dan modalnya cukup gede. Kalau modalnya kecil, dapatnya juga kecil. Bagaimana dengan Forex? Nah, Forex ternyata dipilih karena dia bisa menghasilkan untung yang besar dengan modal yang sangat kecil. Ini juga salah sebenarnya. Karena di bisnis apapun di dunia, tidak pernah ada aturan main modal kecil dapatnya gede, nggak pernah ada. Yang ada adalah modalnya besar, pasti keuntungannya juga besar. Dan tentunya pada saat kita sudah memilih Forex sebagai cara untuk bertransaksi, untuk mendapatkan uang, mulailah kita mengatakan bahwa ini yang paling gampang. Mengapa? Karena dia menggunakan leverage, sedangkan di saham tidak menggunakan leverage. Karena dia menggunakan leverage, maka modalnya kecil dapatnya bisa besar. Leverage 1:100. Pada saat kita untung, maka kita akan dikalikan 100 kali. Tapi kita juga harus ingat, pada saat kita rugi, kita akan dikalikan 100 kali juga. Itu sebabnya banyak orang yang kalah di Forex ini tanpa mengetahui arti leverage yang sebenarnya. Dan di mana letaknya kita bisa membuat Forex ini menjadi jauh lebih aman dibandingkan dengan instrumen keuangan lain. Kadang-kadang kita suka tidak bisa menilai diri kita sendiri. Pada saat kita kepingin cepat kaya karena kita melihat orang kaya, maka yang paling mudah adalah kita bergaya seperti orang kaya. Padahal orang kaya itu sudah melakukannya sejak lama sekali. Sementara kita yang baru saja melihat dan kepingin seperti mereka, yang paling mudah apa? Saya kemarin berbicara dengan rekan saya, Bapak Mr. Adrian yang lagi ada di Bali. Mereka cuma mengatakan bahwa ya itu sebabnya menurut survei bahwa yang main lotre itu banyak, yang main berjudi itu banyak. Kenapa? Karena untuk mendapatkan uang dengan cara cepat adalah berjudi. Dengan adanya judi itulah maka kita bisa mengikuti gaya hidup orang-orang kaya. Tapi ingat, gaya judi inilah akhirnya yang dipakai oleh para pembuat money game untuk membuat Anda menjadi menaruh uang jauh lebih banyak supaya mendapat lebih banyak lagi. Kalau menurut Mr. Adrian itu bukan compounding tapi compounding. Ngumpulin dana orang, bukan membesarkan. Jadi yang terbaik yang bagaimana? Yang terbaik adalah lakukan bisnis ini sedini mungkin, seawal mungkin. Sehingga uangnya atau modalnya bisa dikompon menjadi jauh lebih besar. Bagaimana dengan di Forex? Di Forex tentunya berbeda dengan saham. Compounding di sini tentunya Anda harus pada saat profit Anda harus pindahkan uang itu sampai mencukupi ke dalam suatu jumlah tertentu baru Anda tambahkan ke modal awal.
Terus kenapa harus gitu? Kenapa nggak gue kompon aja? Gue punya uang $1.000 nanti bisa jadi 1.500, 2.000. Forex kita sudah tahu leverage-nya 1:100, 1:100, 200, bahkan ada yang gila ngasih 1:500 atau 1:3.000. Artinya apa? Artinya kita diberi kesempatan untuk enter jauh lebih banyak dengan uang yang seadanya. Apakah itu menjadi suatu peluang bagi orang yang pintar? Tapi pada saat kita sebagai pemula diberikan leverage yang sangat besar, itu kita akan enter jauh lebih banyak lagi dan ujung-ujungnya pasti kita habis. Untuk itu compounding di forex sebaiknya jangan dilakukan. Tetapi pada saat clear posisi Anda boleh menambahkan profitnya ke dalam modalnya. Trading misalnya $10.000, lalu profit 9.000, 1.000 itu digeser, simpan. Besok lagi trading lagi, dapat lagi $500, geser lagi. Setelah ini menjadi kira-kira $5.000, lalu tambahkanlah ke dalam modal, sehingga modal awalnya pasti di 1.500. Yang sebelumnya modal awalnya adalah 10.000. Tujuannya buat apa? Adrenalin kita tidak naik. Jangan pernah mengcompounding di forex karena sebenarnya kadang-kadang kita belum siap mental. Anda bisa lihat bahwa Warren Buffett itu bisa hebat seperti sekarang itu dari umur 14 tahun dia melakukan pengembangan modal dari umur 15 tahun sampai saat ini umurnya katakanlah 83 tahun. Jadi di compound sama dia pada 14 tahun dia punya $5.000, lalu di 15 tahun dia punya $6.000, 19 tahun dia punya uang $10.000, terus seperti itu. Anda bisa bayangkan nggak? Anak umur 14 tahun sudah mulai mengenal masalah saham. Pertanyaannya di Indonesia gimana? Nggak bisa begitu. Lebih senang kerja gitu. Lebih senang melamar pekerjaan. Warren Buffett ini nggak pintar-pintar banget seorangnya. Biasa-biasa aja. Hebat banget enggak katanya. Bodoh banget juga enggak dalam investasi. Biasa-biasa aja. Tetapi Anda lihat apa? Yang Anda lihat dia adalah seorang maraton, bukan sprinter yang langsung dapat 50% dalam waktu sebulan. Tapi nggak pernah bisa bertahan. Anda lihat ini. Nah, kalau kita bandingkan dengan hedge fund yang kelas-kelas dunia, tentunya nama Warren Buffett juga ada. Di asset management kita bisa melihat bahwa ini ada slide kiriman dari Pak Adi Murbi. Nah, kita bisa lihat dari First Hand Capital Management, dari Rock Capital Management. Anda bisa lihat bahwa keuntungannya itu 1 tahun itu cuma sekitar 50% gitu. Lalu returnnya itu sekitar 4,9%. Anda bisa lihat 1 tahun nggak ada yang lepas dari 50%. Kalau kita lihat dari data ini sendiri, kelas-kelas dunia itu nggak lewat dari 5% gitu loh sebulan. Terus yang kedua, turnover-nya itu yang bagus, yang tinggi, return-nya yang tinggi, itu pasti yang long term, makanya return-nya dia kecil 4,9. Kalau misalnya return-nya besar, tentunya dia sering melakukan transaksi. Kita lihat yang 46% turnover-nya itu pertumbuhannya hanya sekitar 32% setahun. Jadi kalau kita trading terus sebulan dapat cuman 2%, kalau buat saya sih udah hebat banget. Iya, udah hebat banget. Jangan lihat rumput tetangga, karena rumput tetangga juga belum tentu dia bisa hidup dalam waktu 1 tahun ke depan akalnya. Jadi di sekolah dasar itu sebenarnya kita hanya belajar untuk bertahan. Bisa nggak bertahan? Jangan berbicara masalah profit di depan. Kenapa? Semua orang bisa profit di depan dengan cara keberuntungan. Bisa nggak konsisten dalam waktu 6 bulan tanpa ada top up dan tanpa uangnya pernah habis? Kalau Anda bisa lewatin 6 bulan ini, tentunya akan masuk ke sekolah kelas yang namanya menengah, ini mah SMP namanya. Itu profitnya 1-2%, itu udah bagus. Biasanya dalam waktu 7 bulan uangnya udah habis. Itu udah berkurang. Nggak mudah memang. Pertahankan 1-2% per bulan tanpa top up yang konsisten itu sulit.
Yang ada apa? Kalau pada saat kita ngelihat tetangga lagi profit, kayaknya kita adrenalin kita naik gitu. Kenapa gua nggak bisa gitu? Kalau di sekolah namanya ya udah SMA. Ya target profitnya ya paling cuma sekitar 4, 8 gitu ya, 5% gitu. Itu udah bagus banget gitu. Hedge fund aja cuma segitu. Tapi kan hedge fund Anda bisa tahu ya, bahwa hedge fund itu kan nggak pakai leverage. Ya, jadi kalau dia katakan 50%, lalu leverage-nya 100, itu sebenarnya 5.000% itu lebih gila lagi dia gitu. Ya, jadi mau nggak mau, cobain Anda bisa nggak profit 4-8% gitu ya selama 6 bulan ke depan, tanpa harus ada top up dan akun uangnya habis. Nah, baru masuk ke profesional. Nah, kalau profesional ini targetnya udah di atas 10 gitu. Dan konsisten selama setahun. Kenapa? Ya emang harus setahun gitu. Karena biasanya terjadi suatu goncangan, fluktuasi itu pada pertengahan tahun. Nah, orang-orang profesional biasanya udah tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan memang betul-betul nggak ada top up dan benar-benar uangnya nggak pernah habis dan nggak banyak alasan. Dan itulah yang namanya profesional. Kalau profesional masih banyak ngomong, itu kan profesional namanya. Kadang-kadang kita ya punya masalah gitu, masalah keuangan, lalu kita fokus sama kesalahan kita yang dulu kita lakukan sehingga uang kita habis, lalu kita fokus ke situ. Ingat Bapak dan Ibu, sebenarnya fokus kita salah. Makin kita fokus sama masalahnya, makin banyak masalah yang datang. Kenapa? Karena kita kepingin uang kita balik cepat gitu. Taruhnya di mana? Udah taruh aja di sini, taruh di situ, taruh di sini. Yang kita nggak tahu ujungnya adalah ponzi atau orang itu emang mau menipu Anda. Jadi kalau Anda mendapat masalah dengan keuangan, jangan pikirin masalah itu. Yuk, pikirkan masalah kemungkinannya, maka kita akan mendapatkan suatu peluang yang lebih baik. Kita akan dapat kesempatan untuk kembalikan uang itu lebih banyak lagi. Belajar fundamentalnya aja atau teknikalnya aja gitu, kemahalan belajarnya. Belajar itu satu paket, karena cuman itu yang bisa menjawab pada saat kalau begini gimana, kalau begini gimana. Ini 3 ini komponen ini bisa menjawab. Kalau bicara cuma satu gitu ya, fundamental saja, itu pasti uang yang dibutuhkan sangat besar sekali, karena kita nggak tahu entry-nya yang pas di mana. Sedangkan kalau gunakan analisa teknikal saja, pasti Anda gunakan stop loss, ya kan? Kalau pada menggunakan stop loss, ya nggak apa-apa sih. Yang penting apa? Yang penting ya memang tekniknya emang harus bisa tepat. Kalau nggak bisa tepat, ya mainan judi kalau buat saya. Siapapun itu pada saat dia menggunakan stop loss harus mempunyai suatu metode step teknikal yang baik, dan dia juga harus konsisten gunakannya. Sehingga pada saat dia loss 1% misalnya, 2% dia harus tutup. Jangan di floating, dan itu sangat berbahaya apabila kita gunakan technical tapi kita tidak mengindahkan stop loss. Technical, gunakan stop loss. Tapi kalau Anda gunakan tiga-tiganya ini yang ada di layar Anda nggak perlu gunakan stop loss. Kenapa? Karena uang Anda nggak pernah habis. Pada prinsipnya adalah pada saat kita sudah mengerti trading, kita bisa mengelola uang dengan baik dan benar tanpa kita was-was dan merugikan orang lain. Karena pada prinsipnya, pada saat kita merugikan orang lain, tentu hidup kita, rezeki kita tidak akan berkah. Bapak dan Ibu, selamat sore, selamat menunaikan ibadah puasa, dan kita akan bertemu lagi di minggu depan. Selamat beraktivitas.